Saat orang tua menginginkan anaknya tetap ada di rumah, maka kewajiban sekolah memberikan sesuatu yang tepat agar transfer tadi, transfer pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan kecakapan itu tetap terjadi. Kita harus sadari bahwa pendidikan saat ini berjalan di atas musibah pandemi Corona COVID-19. Apalagi saat ini kita juga sudah melewati masa-masa diawali dari PSBB yang pertama dan kedua, sehingga muncul era baru yang sering disebut dengan era new normal. Era new normal adalah kehidupan baru yang mau tidak mau harus dilakukan oleh dunia pendidikan kita. Tampak seperti masalah, namun jika zaman sudah berubah, mau tidak mau kita pasti ikut berubah. Maka dari itu, pendidikan kita harus kita persiapkan dengan baik. Pada proses saat ini, keresahan para orang tua akan dimulainya pendidikan yang nanti insya Allah ada rencana bulan Juli, Agustus, bahkan sampai Januari. Namun yang kita perlu pahami, jika itu terjadi dimulainya pendidikan atau sekolah, maka ada 3 hal yang kita perlu pahami. Ada orang tua yang saat ini berharap agar sekolah itu cepat-cepat dimulai karena orang tua sebagian tidak punya waktu untuk bisa memberikan yang terbaik untuk anaknya karena mungkin mereka sibuk dengan hal-hal yang lain. Yang kedua, ada orang tua yang merasa khawatir anaknya pergi ke sekolah karena jangan-jangan keamanan dan kesehatan yang dimiliki oleh sekolah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan orang tua, yaitu protokoler kesehatan Corona COVID-19. Tetapi ada orang tua yang ketiga, mereka serba, ya sudahlah, pokoknya saya sembarang bisa sekolah, bisa di rumah. Lah, dari 3 hal inilah sekolah yang baik, sekolah yang mampu memfasilitasi ketiga keinginan orang tua bisa melalui beberapa hal yang sifatnya online dan sebagainya. Namun, jika orang tua menghendaki anaknya berada di sekolah, maka sekolah juga harus mampu memfasilitasi. Mereka harus melakukan revitalisasi secara keseluruhan. Paling tidak 8 standar dilakukan. Mengapa? Agar kekhawatiran orang tua jika anaknya berada di sekolah itu masih dalam posisi yang aman. Maka dari itu, bukan hanya infrastruktur fasilitas, yang mana fasilitasnya tidak boleh berkerumun, jumlah per kelas nanti hanya ada siswa maksimum 15 dan sebagainya. Itu saja tidak cukup, karena harus ada fasilitas-fasilitas pendukung yang lain, dan yang perlu diingat, aspek psikologi siswa juga harus menjadi perhatian utama. Sehingga keamanan siswa ketika berada di sekolah itu betul-betul terjadi. Apa itu keamanan? Mereka tidak merasa tertekan, tidak merasa dibully dengan yang lain, tidak merasa mereka berada di dalam sesuatu yang bahaya dan sebagainya. Itu yang harus diperhitungkan. Maka saya sarankan harus lebih ditekankan pada aspek psikologi. Bagi orang tua yang tadi menyatakan silakan saja, mau ke sekolah juga silakan, mau di rumah silakan. Ini yang harus disadari. Saya yakin semua sekolah akan dihadapkan dengan realita ini. Jika yang ketiga ini, maka dibutuhkan sebuah tim khusus. Kapan kita harus melakukan visit ketika mereka berada di rumah, tetapi bagaimanapun juga kita juga harus memfasilitasi dengan bagus ketika anak ini berada di sekolah. Artinya kita perlu pahami, saat ini sekolah bisa kapan saja dan ada di mana saja. Ini yang paling penting sedikit ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita perlu sadari bahwa anak-anak ini sekolah dalam situasi musibah pandemi Corona COVID-19. Artinya kita harus sadar-sadarnya bahwa apa yang kita lakukan sudah jauh berbeda dengan beberapa masa yang silam. Kita tidak mungkin lagi melakukan kultur dan budaya yang lama. Maka secara amat terpaksa kita dituntut untuk melakukan kultur dan budaya yang baru, yang awalnya tidak nyaman, tetapi
lambat laun ini akan menjadi kebiasaan-kebiasaan kita untuk melakukan. Dan saya yakin jika ini dilakukan dengan perencanaan yang bagus, maka kultur ini akan menjadi budaya bagi sekolah-sekolah kita semua. Selamat menghadapi era new normal. Mau tidak mau, kita harus menghadapi ini semua. Selamat berjuang, salam sehat, kita pasti bisa. Terima kasih.